Salam dari HKBP Kernolong, gereja tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita masuk dalam peraduan kita, marilah dulu kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan bagi kita, dan marilah dulu kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, memberkati kami sepanjang hari ini, dan saat ini sejenak kami mau mendengarkan firman Tuhan penuntun kehidupan kami. Berkati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 23 ayat 1 dan 2. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dan katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Yesus, sang guru kebenaran itu, menuntun dan mengajar orang banyak dan juga murid-muridnya untuk mengenal dan mengetahui firman kebenaran yang diberikan oleh Allah sendiri kepada Musa untuk umatnya. Setiap pengajaran dan perkataan Yesus membuat orang banyak takjub. Hati mereka tersentuh dan pengetahuan mereka akan kebenaran terisi penuh oleh firman Tuhan. Sesuatu yang sangat berbeda dari pengajaran para ahli-ahli Taurat dan Saduki dan juga Farisi. Terlebih lagi, hati mereka itu orang Farisi, orang Saduki dan ahli-ahli Taurat busuk, bertanya dan ingin menjebak Yesus, mencobai Yesus. Tetapi apa kemudian yang terjadi dengan rencana mereka yang jahat itu? Yesus membuat mereka terdiam, tidak berkutik, diam 1000 bahasa. Tiada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan Yesus, dan tidak ada seorang pun dari antara mereka berani untuk menanyakan sesuatu apapun kemudian kepada Yesus. Siapa yang berani mempertanyakan otoritas kuasa pengajaran Yesus, sang guru kebenaran itu? Yesus sang guru kebenaran dan juru selamat kita, ia tetap menghargai, menerima, mengakui keberadaan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam kehidupan keagamaan yang telah menduduki kursi Musa. Kita boleh belajar dari Yesus. Seburuk apapun orang itu tetap dihargai sebagai seorang pribadi. Menduduki kursi itu berarti mengambil alih peran dan otoritas, menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Yesus menghargai otoritas mereka yang menduduki kursi Musa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka ajarkan dan untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Yesus memberitahukan kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang menduduki kursi itu. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Perkataan Yesus mengajar mereka agar jangan menjadi alat mati, atau kita juga diajarkan ketika kita memiliki jabatan atau tanggung jawab, jangan menjadi alat yang mati, tetapi melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita perkatakan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Mendengar dan melakukan kebenaran, itulah yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya kepadanya. Mari tetap menghayati, mencermati, merenungkan, dan melakukan kebenaran sejati dari firman Tuhan. Terlebih ketika kita memiliki tugas dan tanggung jawab dalam keseharian hidup kita. Fokus kepada kebenaran Taurat Tuhan dan bukan kepada jabatan yang sedang kita emban. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sepanjang hari ini kami melakukan tugas-tugas kami. Biarlah setiap hal yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami lakukan karena kami mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, teguhkan dan kuatkan kami
untuk setia kepada Engkau dan menghargai setiap orang dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah yang mengasihi kami dan memberkati kami. Berbicaralah Tuhan terus kepada hati nurani kami, supaya kami tetap setia mengikuti jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.